จากหอคอยมาพำนัก Pada film sebelumnya di Jandara Bijining, kita tahu bahwa Jandara dibenci oleh Pak Wisnan hingga dia tahu bahwa ternyata Pak Wisnan bukanlah ayah kandungnya, melainkan ayah tirinya. Dan pada film kali ini kita akan mereview film Jandara The Final. Keadaan menjadi terbalik, di mana justru Jandara yang lebih berkuasa di rumah mewah itu, dan membuat Pak Wisnan tak berkutik di hadapan Jandara. Gimana kisah selanjutnya? Inilah dia, Jandara The Final. Akhirnya Jandara dan Ken tiba di kampung halaman neneknya di Pijit. Di sana ternyata neneknya sudah menunggu lama kedatangan mereka. Walaupun sudah tua, tapi neneknya masih mengingatnya. Lalu nenek menceritakan masa lalu ibu dan ayah tirinya itu dan meminta maaf karena telah memilih ayah tiri yang begitu jahat kepadanya. Walaupun Jandara terus bertanya tentang ayah kandungnya, tapi neneknya tidak terlalu menghiraukannya, malah mengajak Jandara fokus untuk balas dendam kepada Pak Wisnan. Kayaknya sang nenek sudah tak sabar lagi menunggu hari pembalasan itu. หนูจันเจ้าขาอะไรที่มันผ่านไปแล้ว Walaupun tinggal di desa terpencil, tapi kehidupan Jandara lebih bahagia karena jauh dari kebencian oleh ayah tirinya itu. Cinta Jandara dan Haijin juga tetap terjalin walaupun jarak yang memisahkan mereka. Mereka saling mengirim surat bertanya kabar satu sama lain. Jandara juga meminta Hacin untuk sabar menunggu kepulangan dia di Bangkok nanti. Cie. Kata orang jarak jauh menguji kesetiaan, kalau dekat menguji iman toh. Kata orang sih. Berbeda dengan Jandara yang bahagia tinggal di pedalaman, Ken malah merasa bosan dan gatal terongnya karena sudah lama tidak masuk lubang. Akhirnya dengan dipinjam duit oleh Jandara, Ken pergi ke kota terdekat untuk mengasah terongnya lagi. Setelah mengasah terongnya, tak disangka Ken mendapat informasi tentang keberadaan ayah kandung Jandara dari mbak yang melayaninya itu. Mendengar cerita mbak itu, Ken dengan langkah 1000 pulang menemui Jandara walaupun di tengah malam. Lalu Ken menceritakan apa yang diberitahukan oleh mbak itu. Capek deh. Keesokan harinya, Jandara dan Ken mulai mencari informasi tentang keberadaan ayah kandungnya dengan tiada henti kepada semua orang yang dia temui. Sampai akhirnya dia dibantu oleh seorang polisi mendapatkan informasi bahwa ayah kandung Jandara ternyata sudah meninggal karena dibunuh. Mendengar itu, Jandara menjadi shock tak bisa menerima kenyataan itu, lalu memutuskan untuk merampas pistol polisi di sampingnya dan berniat untuk bunuh diri. Tapi dihadang oleh Ken dan polisi itu. Setelah itu, Jandara juga menceburkan dirinya ke sungai. Tapi untung masih ada Ken yang selalu menemani Jandara dan menghiburnya. Sungguh teman yang sejati si Ken nih. Kemudian nenek Jandara menyarankan agar Jandara jangan banyak memikirkan masa lalu dan mulai fokus kehidupannya ke depan. Nenek juga mengatakan bahwa Tuhan Maha Adil. Semua yang dilakukan Pak Wisnan akan mendapat karma dan balasan yang setimpal di kemudian hari. Walaupun jauh, tapi hubungan Jandara dan Hacin masih terjalin dengan baik dengan saling mengirim surat satu sama lain. Belum ada BBM sih dulu. Sementara Ken mengakhiri masa pengasahan terongnya ketika menemukan cinta sejatinya dengan menikahi seorang gadis cantik dan dikaruniai seorang putra. Hingga suatu hari Bibi Wat dan ibunya Ken mengunjungi mereka di sana. Karena sudah lama tak bertemu, suasana jadi terharu dengan pertemuan mereka. Apalagi ibunya Ken yang baru mengetahui ternyata Ken sudah mempunyai istri dan seorang putra. Kedatangan Bibi Wat ternyata membawa kabar tidak bagus, di mana Keo telah hamil karena sering menikmati terong para pelayannya maupun Kajron putra Nyonya Bondung, istrinya Pak Wisnan. Lah, gimana ceritanya? Kenapa satu keluarga pada bercocok tanam satu sama lain nih? Gawat-gawat dah. You've never known. Setelah hamil di luar nikah, pas Pak Wisnan dan Nyonya Bondung pulang dari Singapura, Kajon dan Keo meminta restu dari mereka berdua. Walaupun hamil di luar nikah, Pak Wisnan tetap dengan senang hati mendengar berita ini dan langsung merestui mereka. Tapi tidak dengan Nyonya Bondung yang malah menangis. Lalu menceritakan bahwa dia tidak bisa merestui mereka karena dulu merasa kesepian dan lalu dia pernah melakukan hubungan terlarang juga dengan bercocok tanam dengan putranya. Waduh, gawat dah. Semakin pusing aneh pada saling bercocok tanam dalam satu keluarga.
Mendengar itu, Kak John jadi sangat marah kepada ibunya karena membongkar semua aibnya di hari bahagianya itu. Karena tak bisa menerima kenyataan itu, Kak John akhirnya kabur dari rumah meninggalkan mereka semua. Sementara Pak Wisnan langsung jatuh sakit mendengar apa yang diucapkan oleh Nyonya Bonlung istrinya itu. Setelah mendengar semua cerita dari Bibi Wat tentang apa yang terjadi di keluarga Pak Wisnan, nenek jadi sangat senang karena merasa hari pembalasan sudah terasa dekat. Dan nenek tahu bahwa kedatangan Bibi Wat adalah untuk meminta agar Jandara pulang menikahi Keo demi menutupi aibnya. Di luar dugaan, ternyata selama ini nenek Jandara yang mengendalikan semua, karena dia menggunakan ilmu sihirnya untuk mengendalikan semua itu demi membalaskan dendam kepada Pak Wisnan. Lalu nenek meminta agar Jandara membalaskan dendamnya kepada Pak Wisnan. Dan ternyata itu adalah permintaan terakhir sang nenek. Karena setelah mengatakan itu, nenek pun langsung meninggal dunia. สัญญากับยายเดี๋ยวนี้ Cerita pun berlanjut, Jandara pulang ke Bangkok dan mengurus pernikahan dengan Keo. Tapi sebelum menikah Keo, Jandara menyerang balik dengan meminta syarat agar seluruh kekayaan Pak Wisnan harus dipindahkan ke namanya. Dan dengan berat hati, Pak Wisnan menyetujuinya. Setelah itu, Jandara bersepeda dengan tak sabar pergi mencari Haichin, kekasihnya. Tapi di sana hanyalah ayahnya yang ada. Lalu dia memberikan amplop yang berisi surat dan sapu tangan. Ternyata sang kekasih telah lama meninggal karena sakit. Jandara sangat terpukul dengan kenyataan ini. Hari pernikahan Jandara dan Keo pun tiba dan dilaksanakan dengan lancar. Malamnya mereka bukannya naik kuda di atas ranjang, malah bertengkar satu sama lain sampai Jandara menampar Keo. Kemudian Jandara malah ke kamarnya Nyonya Bonlung dan bercocok tanam dengannya di sana. Pusing palaku anjay. Malam pertama bukannya kuda-kudaan dengan istri sendiri, malah ibu tirinya digenjot dah. Ampun DJ. ทำร้ายผมครับ แต่ถ้าผมไม่เกิด Dan kemudian Keo melahirkan anaknya hasil dengan Kak John. Semua bergembira dengan kelahiran anak itu. Dan ketika Pak Wisnan ingin melihat cucunya, dia malah dilarang oleh Jandara. Walaupun bukan ayah anak kandungnya, Jandara tetap menyayangi anak tirinya itu. Tapi sayangnya anak tirinya itu mengalami pertumbuhan tak normal karena suatu penyakit. Pak Wisnan mengatakan kepada Bibi Wat bahwa dia akan ke Singapura beberapa hari untuk mengobati penyakitnya. Dan dia meminta Bibi Wat agar mengawasi Nyonya Bonlung jangan sampai selingkuh. Naasnya ketika dia membuka pintu kamar, malah terlihat pemandangan yang sangat menyilaukan sekali. Di mana Nyonya Bonlung malah asyik naik kuda-kudaan dengan Jandara di atas ranjang. Dan langsung membuat Pak Wisnan ini jatuh, tak sadarkan diri. Dan akhirnya dinyatakan stroke. Kasihan juga Pak Wisnan nih. ฉันฝากดูแลคุณหลวงและจันด้วยนะ Melihat perbuatan Jandara yang semakin hari semakin memburuk, akhirnya membuat Bibi Wat jadi sedih dan memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya di Pijit. Dan dia meminta kepada Ken agar menjaga Jandara dan Pak Wisnan. Malamnya Jandara datang dan meminta agar Nyonya Bonlung melayani rudalnya lagi, tapi ditolak olehnya karena dia merasa bersalah terhadap suaminya sendiri yaitu Pak Wisnan. Jandara kemudian tahu bahwa Nyonya Bonlung kasih dia jatah terus dari kemarin supaya dia tidak menyakiti Pak Wisnan. Karena tidak mendapat jatah dan rudalnya sudah tidak tahan, Jandara memutuskan memakai topeng dan pergi memperkosa Keo istrinya itu. Aneh, istri sendiri kok pakai perkosa. Karena masih menyimpan dendamnya, Jandara kemudian pergi ke kamar Pak Wisnan dan menyakitinya. Karena sedang stroke, Pak Wisnan tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa mengeluarkan air mata. Besoknya Ken menemui Jandara dan bertanya apakah dia melakukan itu semua terhadap Pak Wisnan. Dan Jandara tanpa sedikit penyesalan mengakui perbuatannya itu. Sebagai teman sejati, Ken pun menasihati Jandara yang selama ini telah dibutakan oleh kebencian dan dendam. Tapi Ken malah mendapat tantangan dari Jandara dan berujung Ken pun memilih pergi meninggalkan rumah itu. ไปเลย มึงกล้าดีไงมาสั่งสอน
Waktu pun berlalu. Karena merasa bersalah, Jandara pun pergi ke tempat kerjanya Ken dan menemuinya di sana membawa makanan buat Ken sebagai permintaan maafnya. Tapi Ken tidak menghiraukannya. Setelah itu, Jandara pun berjalan keluar. Tapi tidak lama kemudian terdengar sirene yang sangat keras dan ternyata sedang ada penyerangan militer Jepang ke tempat itu. Membuat semua orang menjadi panik. Ken bergegas keluar dan mencari Jandara, tapi karena desakan banyak orang membuat mereka terpisah. Jandara hampir saja kena ledakan bom, tapi dia masih bisa diselamatkan oleh seorang laki-laki yang ternyata adalah Kajon, anaknya Nyonya Bonlong. Karena terkena ledakan dan terluka parah, lalu Kajon menitipkan cincinnya kepada Jandara dan menyuruhnya memberikan kepada Nyonya Bonlong. Setelah itu, Kajon pun meninggal di tempat itu. คุณกระจร คุณจันรีบกลับดูทางบ้านเถอะ Kemudian Jandara pulang dan mendapati Nyonya Bonlong dan Keo sedang bermantap-mantapan lubang melawan lubang umut sana sini. Waduh. Kenapa satu keluarga pada begini sih, pusing aku. Kemudian Nyonya Bonlong menjelaskan bahwa dia cuma main-main sama Keo dan bahwa dia masih orang normal yang menyukai laki-laki. Lantas Nyonya Bonlong bertanya kepada Jandara kenapa keluarganya jadi hancur berantakan begini. Jandara tak menanggapinya lalu memberikan cincin yang dititipkan Kajon kepada Nyonya Bonlong dan mengatakan bahwa Kajon telah meninggal terkena ledakan bom Jepang. Tiba-tiba mereka dikagetkan seorang pelayan mengabarkan bahwa Pak Wisnan juga sudah meninggal dunia. Turut berduka cita. Sementara itu Keo yang stres berat menjadi bertingkah laku aneh dengan menggunting rambutnya jadi pendek seperti seorang laki-laki. Karena merasa bersalah, Jandara dan Nyonya Bonlong pun meminta maaf di depan Pak Wisnan, di depan foto Pak Wisnan, dan menyesali perbuatannya yang selama ini telah menyakiti Pak Wisnan. Surat pun datang dari Bibi Wat dari kampung Dipijit yang mengatakan turut berduka cita atas meninggalnya Pak Wisnan, dan Bibi Wat juga mengabarkan bahwa dia telah mengabdikan hidupnya untuk menjadi pelayan Buddha dengan menjadi seorang biarawati. จะพึงมีต่อชายที่ตนรักตัวแม่ชีเอง รู้สึกเป็นสุข Setelah kejadian itu, Nyonya Bonlong juga memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah itu dan meninggalkan mereka semua dengan diantar oleh Jandara dan Ken. Nyonya Bonlong mengatakan bahwa dia senang dan tidak menyesal telah mengenal Jandara. Dia juga akan selalu mengingat perjalanan singkat cinta di antara mereka dan akan selalu mengingat rumah itu walaupun banyak sekali kenangan pahit di dalamnya. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Setelah mengantar kepergian Nyonya Bonlong, Jandara dan Ken dikagetkan oleh Keo yang berteriak dari atas. มึงไม่มีวันจะได้ทายาทสืบสกุล Keo mengatakan bahwa dia tidak akan melupakan apa yang telah Jandara perbuat kepadanya dan dia akan mati di hadapannya. Setelah mengatakan itu, Keo langsung menjatuhkan dirinya di bawah dan meninggal di hadapan Jandara. Melihat itu, Jandara hanya bisa menangis merasa bersalah melihat kematian istrinya itu dan anak yang di dalam kandungnya karena dia pernah memperkosa Keo. Semua orang yang dia cintai telah meninggalkan dia satu persatu dan menyisakan Ken sekarang. Scene pun berpindah di mana Jandara dan Ken yang sudah tua. Setelah menceritakan itu semua, Jandara mengatakan bahwa dia sangat menyesali perbuatannya itu. Jandara juga mengatakan bahwa Ken adalah sahabat sejatinya yang telah menemaninya sepanjang hidupnya di saat susah maupun senang. Dan sebagai tanda terima kasih, lalu Jandara ingin memberikan semua harta warisannya kepada Ken. Tapi karena merasa tidak membutuhkan itu, Ken menolak pemberian dari Jandara. Tidak lama kemudian, datanglah seorang cowok ganteng, datang menghampiri mereka dan ternyata dia adalah anak Ken yang datang menjemput ayahnya untuk berangkat ke Amerika dan tinggal di sana. Sebelum meninggalkan Jandara, Ken mengatakan bahwa mungkin dia tidak akan bisa bertemu dengan Jandara lagi. Lalu Jandara mengatakan bahwa dia akan sangat merasa kesepian dengan kepergiannya. Setelah Ken pergi, Jandara menangis seorang diri di situ. Kemudian meninggalkan sapu tangan dan amplop di bangku taman tersebut dan pergi berjalan seorang diri. Kenapa aku jadi yang keluar air mata ya? Sedih sekali tahu.
Sepanjang menonton film ini, Ani sangat bersemangat karena begitu banyak sekali adegan mantap-mantapnya. Tapi semakin ke belakang, ternyata film Jandara Beginning maupun Jandara The Final merupakan satu film yang menyedihkan juga. Dimana di ujung cerita, semua telah meninggalkan Jandara seorang diri, termasuk Ken, sahabat sejatinya itu. Dan apa pelajaran yang mungkin bisa kita tarik dari kisah film ini? Ya, satu kalimat. Apa yang ditabur maka itulah yang akan kita tuai. Dan janganlah pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, karena justru itu akan memperburuk keadaan. Ampunilah mereka yang mungkin telah bersalah terhadap kita. Dengan sikap yang suka mengampuni, niscaya kehidupan kita akan menjadi jauh lebih baik dan bahagia dan bermakna. Oke, cukup sekian review film kita kali ini. Jika ada kata-kata yang salah dan mohon dimaafkan. Terima kasih. See you.